Apapun juga namanya berita duka cita ya, meninggalnya seseorang pasti bikin kita kaget ya. Walaupun saya ngikutin terus perkembangan, karena katakanlah 3 tahun belakangan ini, saya boleh katakan orang yang selalu jalan sama Pak Hotman ini saya. 3 tahun, continue, setiap minggu kita ketemu. Nah sampai kemarin dia sakit, dibawa ke Pineng juga, saya sempat ke Pineng juga, membesuk beliau. Tetapi kembali kemarin agak sehat dari Pineng, tapi ternyata 2 bulan kemudian kejadian kemarin kritis kan gitu ya, sampai akhirnya hari ini dipanggil hari banyak Tuhan kan gitu kan. Tentunya sebagai teman, sebagai sahabat yang udah 40 tahun kami berkenalan, sama-sama menjajaki profesi sebagai lawyer, sama-sama melayani dulu dalam naungan, dulu ada vokal grup Tanah Birong gitu ya. Tentunya saya sangat kehilangan ya. Pak Hotman adalah sosok senior yang baik ya. Saya terpaut 6 tahun ya, saya 70, dia 76. Dia banyak memberikan semangat sama kita yang lebih muda supaya kita bisa berkiprah lebih baik lagi. Dan saya boleh katakan dia orang yang selalu mensupport teman, yang selalu baik kepada teman-teman, menjadi contoh yang baik juga. Makanya nggak heran kalau memang kita merasa sangat kehilangan. Tapi artinya memang Tuhan sudah berkehendak baik ya. Dengan situasi penyakitnya katakanlah yang kritis, kemudian sadar kritis lagi. Kalau saya mengatakan ya ini memang sudah maunya Tuhan ya. Tuhan memanggil dia, Tuhan lebih mengasihi saudara kita nih Orma ini daripada kita mungkin ya, manusia sebagai teman, sebagai anak, sebagai saudara, sebagai istri. Allah itu lebih berkenan kepada dia. Jadi kita mesti terima panggilan daripada Tuhan, karena dia kami percaya sudah sampai di sisi samping Tuhannya yang maha. Berarti Abang pernah? Pernah. Saya sampai ke Pineng. Saya sampai ke Pineng di November kalau nggak salah ya, November akhir tuh saya ke Pineng. Bahkan saya mau mengulangi datang lagi, cuman ya karena kesibukan untuk mendekati tahun baru jadi agak terhindat. Nah, tapi sebelum itu 3 tahun kami selalu bersama. Saya mau mesti katakan, boleh tanya siapapun juga ya, saya itu orang yang selalu bersama-sama dia. Karena setiap minggu dia bergereja sama-sama saya di Plaza Indonesia di lantai 2 ya, di gereja Pak Kontrat Supin. Jadi pulang gereja, makan bareng apa itu pasti udah kita lakukan selama 3 tahun berturut-turut. Itu permintaan dulu? Enggak, waktu dia berobat ke sana tentunya itu inisiatif ya. Sebagai sahabat tentunya kita saling memperhatikan, punya atensi, punya perasaan yang sama. Ya kemudian kita berangkat. Saya tuh berangkat sama Juang, juga sama Warakarta juga. Kita 3 pasang berangkat ke sana waktu itu. Dia orang yang sangat perhatian. Saya ingat dulu ya, mertua saya kurang lebih 20 tahun yang lalu meninggal. Kita tuh ada Nabirong yang banyak tuh anggota itu. Nabirong itu vokal grup, mungkin anggota 30 orang. Tapi dari mulai di gereja, mertua saya mengumpulkan apa di gereja sampai di kuburan jam 6 sore sampai pulang ke rumah. Hotman tuh gak peduli. Dia tungguin. Jadi begitu dia memang perhatian kepada keluarga yang teman. Saya kan tinggal di Sentul ya. Jadi kalau beliau ini katakanlah rindu mau makan di Sentul pasti kontak. Saya mau makan nih di Klui, kita makan di Klui. Saya mau makan nih di Taman Budaya, kita ke Taman Budaya. Jadi begitu akrabnya kita malah belakangan sampai Desember kemarin itu begitu luar biasa. Jadi kita juga kaget tiba-tiba di tahun 2024 ya, mulai kita kira-kira bulan Juli Agustus, mulai kondisi. Karena sebelum itu masih sehat-sehat terus. Ya Natal tahun lalu aja saya ingat masih sama-sama fotonya masih jaga, masih bareng-bareng. Ya dari mulai pertengahan tahun lalu ya, dia mulai agak sedikit terganggu kesehatannya. Terus belakangan saya dengar ada komplikasi, udah tidak punya banyak penyakit yang kita saya nggak bisa sebutkan, tapi banyak komplikasi yang dihadapi sama dia. Maka sehingga kalau saya lihat dari kondisi kemarin sampai kritis, kemudian memang udah dibantu dengan peralatan yang aman. Kalau saya dipakai Tuhan, dia pengennya sebenarnya pakai baju putih-putih. Dia maunya kostumnya itu putih, celana putih. Tapi kan saya kurang cepat menginformasikan para anak-anak sehingga memang dia dipakaikan dengan jas warna hitam. Itu ada permintaan ini ke saya sama Nabi. Tadi saya sempat jabri dari anaknya, apa minta tuh permintaan terakhir juga dia dipakein putih-putih sebagainya. Tapi sudah sempat mungkin tadinya dari rumah sakit sudah dipersiapkan dengan dia udah nggak problem. Itu namanya permintaan. Kalau bisa kita kabulkan, kita jalankan, kita sempat dijalankan ya udah. Kasih tahu nggak sih alasannya kenapa dia meminta permintaan pakai putih-putih gitu mungkin? Menurut saya kan putih-putih itu kan lambang kesucian ya kan, lambang kebersihan hati gitu. Mungkin dia nyaman dengan putih ya untuk menyongsong panggilan Tuhannya ke haribanya di sorga ya. Dia mungkin
mengartikan putih itu adalah sesuatu hal yang suci gitu ya. Saya pikir itu yang ada di benaknya dia.